Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khiratul muhtarin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin wat-tabi'in wat-tabi'in bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi wa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ayatan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kajian Al-Fatihah rahimahullah. Mari sebelumnya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Dua di antara nikmat tersebut yang sering kita dibuat tertipu olehnya, dua kenikmatan yang sering manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Banyak orang ketika diberi nikmat sehat kurang ingat pada Allah, tidak ingat pada Allah. Ketika diberi nikmat sempat juga tidak ingat pada Allah. Tapi ketika diberi sakit baru ingat pada Allah. Pas dikei sehat boten kelingan karo Gusti Allah, maka jangan dikira bila kita tidak pernah sakit sama sekali, ora tau lara blas, sekeluarga ora tau lara blas, jangan dikira Allah itu menyayangi kita, mencintai kita. Bisa saja dengan kesehatan tersebut bisa menjadikan kita lupa pada Allah. Memang bila kita diberi sakit oleh Allah, terkadang baru ingat pada Allah. Jangan dikira pula ketika kita diberi oleh Allah sakit yang berkepanjangan, sakit sing nemen, lara sing nemen, terus-terusan mari-mari, bahkan sampai meninggal dunia, lorone gak mari-mari terloro berat. Jangan dikira Allah tidak kasih dengan kita, jangan dikira Allah tidak cinta dengan kita. Salah satu cara Allah untuk menjadikan dosa kita berguguran. Karena bila seorang mukmin diberi oleh Allah sakit dan dia sabar, maka berobatlah. Wala tatadawu bil muharram, dan jangan sekali-kali berobat dengan barang yang haram. Maka jamaah rahimakumullah, panduan saking Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas bahwa berobat dilarang dengan menggunakan barang yang haram. Di dengan misalkan yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, tapi biasanya apa ini ngerembuk masalah haram atau halal melayani dengan panganan. Padahal selain makanan
kok haram halal. Ini pelabuhan panganan juga. Jadi tidak semua sing halal atau haram itu panganan. Ini biasanya apa yang halal atau haram mesti panganan lain. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang samar-samar, mutasabihat, mustabihat, ada yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui sing samar-samar. Maka lanjutannya hadis yang kula jenengan menjerumuskan kepada yang samar-samar, maka akan menjerumuskan dirinya kepada neraka. Maka apabila kita menjaga diri kita dari yang samar-samar tersebut, maka akan menjaga diri kita dari neraka. Makanya dengan kaidah fikih yang sing meragukan itu lebih becik ditinggalkan. Ning enten sing meragukan ojo ditinggalke tapi diteruske. Napa niku? Tenggen salat enten. Setan yang mengganggu kita ketika sholat itu setan yang mengganggu kita ketika sholat namanya setan kanzat, setan kanzat sehingga awake di sholat. Nah ketika sholat sebelum sholat ada kumandang adzan, maka setan kanzat ketika mendengar suara lantunan adzan lari terbirit-birit. Setelah adzan selesai mendatanginya lagi. Terus ketika qomat dikumandangkan sampai qomat berakhir lari lagi. Terus mendatangi orang yang sholat lagi, mengganggu hati orang yang sholat. Di antara keterangan bahkan mengganggu orang yang sholat, ganggu sing sholat, dibuat ragu. Tadi yang ragu ditinggalkan, tapi ini keraguan dalam sholat kadang mengganggu orang yang sholat, terkadang dibuat ragu dengan keadaan dirinya. Kadang petangnya ama ini kerasa kubel. Iki kaya ngentuk, kaya ora, kok kaya berkutuk, kaya ngentuk kok ora. Iki pengen ditinggalke ora. Kalau itu godaan setan kanzat, karepe apa ini den batalke. Yen batalke engko kudu salat meneh bodho meneh, blekutuk ngono meneh. Iki batal ora ngene iki kaya ngentut, kaya ora, kok kaya ngentut, kaya ora. Batalke meneh. Akhire sak masjid ini salate bola-bali kudu kabeh. Imame barang yo. Akhire nopo? Godaan dari setan. Maka Nabi memberikan solusi. Bila kejadian seperti itu, yang awake dhewe belum menemukan bau dan mendengar suaranya, maka teruskan. Ojo dibatalke. Sebelum mendengar suara kentut tersebut, kentutnya kan suaranya beda-beda aja. Enek sing banter, enek sing tinggi. Sebelum mendengar dan sebelum mencium baunya, maka jangan membatalkan sholatnya. Enak. Tapi memberikan solusi, Nabi mudah memberikan solusi kepada kita. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini dipertemukan di kajian rutin Ahad pagi, Ahad ketiga di Masjid Al-Qur'an. Mungkin jam berapa? Jam 7. Oke. Jam 7. Ini buka jam 7. Kenapa? Enten masalah kabeh dari kita, tiap-tiap dari kita enten masalah kabeh. Kulo barang podo ada masalah. Ada masalah kabeh. Wau kulo meh rakan ngene. Soalnya apa? Pilih kendaraan bensin. Kulo tumpeng ngene itu. Niku pitane dikosong. Kulo pilih kita bensinnya jauh atau soalnya
Bini kalau berisi dari apa nih si oke, tiba-tiba temen kalau mati lalu berapopo kan agak tuntun, bercanda, kepikiran itu. Ini sudah begini dari telat. Soalnya kalau lain dengan cek dulu. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kita bisa berwajah secara rutin di Masjid Al-Furqan sini. Jamaah rahimakumullah. Lanjut pada setan yang sering mengganggu dalam setiap kesempatan sholat kita, yaitu setan kanzab. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa sering kita diganggu oleh setan-setan tersebut. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-sholat, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk niku boten wonten namung gen selakon boten. Tapi khusyuk niku wonten ing ayat menika disebutaken alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bilih kula jenengan sami sing dimaksud khusyuk menika yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, akan kembali menghadap Allah. Maka kalau kita yakin akan kembali menghadap Allah, pasti kita akan mempersiapkan tempat kembali kita. Karena dunia ini hanyalah sebagai tempat meninggal kita, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal bagi kita, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal kita. Maka seharusnya kita mempersiapkan diri kita untuk hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Biasanya kula jenengan niki pertanyaan-pertanyaan ada dalam kaidah tauhid kula jenengan, kaidah tauhid kita. Kita terkadang kula jenengan terkadang pengertian, pemahaman bab ketauhidan kita terkadang kurang, terkadang kurang. Bab pemahaman tauhid ketuhanan kita kadang kurang. Makanya bagi kita, terutama di organisasi kita, ini sebenarnya juga sebaiknya ini banyak ngaji bab tentang tauhid, tentang ketuhanan, ketauhidan. Tapi juga jangan sampai dilupakan tentang ketaatan kita. Mungkin kita dibanding dengan iblis yang kita yakini makhluk yang paling jelek sendiri, makhluk yang paling bejat sendiri, mungkin kita menganggap iblis. Tapi tentang tauhidnya iblis mungkin lebih kuat dari kita. Karena sejelek-jelek iblis, seburuk-buruk iblis masih mengakui kalau Allah itu Tuhannya. Allah Tuhannya. Tapi banyak manusia yang tidak mengakui kalau Allah itu Tuhannya. Banyak manusia yang tidak mengakui kalau Allah itu sesudahnya. Maka seharusnya kita juga belajar tentang tauhid. Rukun Islam yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup hanya kita ucapkan dalam lisan kita, tapi mesti harus kita pahami apa makna yang terkandung dalam syahadat
tersebut, dua kalimat syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Kalau dalam bacaan tidak membaca Al-Quran ya boleh-boleh saja, asyhadu, nggak boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam bacaan Al-Quran ya nggak boleh, asyhadu yo, nggak ada du, nggak ada, alhamdu, nggak ada alhamdu. Karena prinsip membaca makhraj itu kan ada kaidah-kaidahnya. Seperti pengucapan dal tadi ya, du. Kalau mengucapkannya dengan du itu ya tidak sesuai dengan prinsipnya. Sebab prinsipnya kalimat makhraj da itu kan pucuk lidah itu ditempel ke gusi atas. Ta-da-to. Pucuk lidah ditempel ke gusi atas, ke atas gigi. Kalau da itu tidak bisa nempel. Kalau kita bacanya da, nggak bisa nempel. Tapi da. Tapi juga jangan da, karena dia bukan huruf hamas, dia hurufnya jan. Cara praktekkan, telapak tangan ditaruh di muka, bibir diucapkan da, jangan sampai ada hentakan nafas. Dia bukan huruf hamas, tapi huruf jan. Huruf hamas itu terkumpul dalam tahap tahu syahsun sakata, 10 huruf itu hamas. Selain dari tahap tahu syahsun sakata itu jahat. Jadi ketika pembunyian huruf tidak disertai dengan mengalirnya nafas. Ini tentang makhraj huruf. Kita biasanya kalau jenengan zaman jemben ngaji ngerti ini Al-Quran. Iki nek gambar cangkem nek tulisane huruf-huruf ning gak mudeng. Iki maksude nggo napa? Huruf kok kemempet ning untu. Mboten nek jane huruf kok ning untu iki lain. Hanya mungkin cara pengucapan lidah itu ditempel ke gigi enten, tapi huruf manggone untu aneh. Huruf kok manggone untu. Mungkin kula jenengan zaman dulu ngaji lha iki ning Al-Quran iki gambar cangkem ngene iki enek huruf-hurufnya maksudnya apa? Terkadang kan tidak dipelajari. Nah kita sebagai orang terutama organisasi modern Muhammadiyah, terutama bagi panjenengan sing pengajar sing bekerja di pendidikan, jadi sebaiknya dan sesudahnya juga banyak belajar mengkaji lagi tentang niku ngaji. Mosok wong Muhammadiyah gak iso ngaji. Mosok Muhammadiyah taksinya yo murah mareh. Nanti ada kajian-kajian khusus mungkin yang lebih spesifik membahas tentang ilmu tertentu. Ilmu tertentu misalipun bab taksin. Ada kajian taksin misalkan di kegiatan kita. Mungkin bab fikih nopo. Fikih biasanya Muhammadiyah digunakan tarjih biasanya. Oleh kajian tarjih. Walaupun nanti juga bisa menyangkut di fikih yang lain, mau fikih Islam, mau fikih sunnah, mau fikih mazhab dan lain sebagainya bisa. Nanti kan bisa nyangkut yang lain-lain. Contoh ketika kita dalam mempelajari sholat, kita juga mungkin banyak mencari referensi dari kitab-kitab fikih sing akeh niku. Yen boten ngoten awake dhewe ya mungkin susah, repot. Karena apa? Mungkin kita kalau tidak mencari referensi dari kitab-kitab sekokeh itu kita menganggap bahwa apa yang sudah kita kerjakan yang paling benar. Dan ada mungkin dalam anggapan hati kita merasa bahwa yang tidak sesuai dengan kita salah. Sing ora padha aku salah. Ya sing bener ngene iki kaya aku. Perkara sing ngerteni ngono kuwi sing ngerteni. Tidak mencari keterangan dari yang lain. Contoh yang kita pernah sampaikan dulu, yang pernah kita sampaikan mungkin dari seputar takbir mengangkat tangan. Dulu itu sampai mana saya lupa karena sudah lama sekali. Yang urut itu referensinya dari kitab-kitab fikih apa pernah kita sampaikan. Dari takbiratul ihram, cara mengangkat tangan, yang paru ya terlihat waman ibari idah tata sholat wa idah kabbaro li ruku wa idah rafa'a rasa minal ruku. Dalam mengangkat tangan saja, cara mengangkat tangan
posisi telapak tangan bagaimana, ini kan ada tata caranya. Terus mengangkat tangannya ketika apa? Yarfa'u yadayhi qaddaman kibai idza fataka sholat. Nabi biasa mengangkat tangan ketika memulai sholat. Yarfa'u yadayhi qaddaman kibai, setinggi pundak. Au yukan dia bina udunaihi, atau setinggi telinga. Mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Idza fataka sholat, apabila hendak memulai sholat. Allahu Akbar, memulai sholat. Idza tataka sholat wa idza kabbara liruku, dan apabila Nabi hendak ruku mengangkat tangan. Allahu Akbar, sama seperti yang pertama, setinggi pundak atau sejajar dengan telinga. Wa idza kabbara liruku wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, dan ketika Nabi bangkit dari ruku. Semuanya sama, tidak ada keterangan kalau rukuk ngangkat tangan sak dodo, pas takbiratul ihram sak pundak, tidak ada keterangan. Tapi Nabi biasa mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Itu idza tatahas sholat wa idza kabbara liruku wa idza rafa'a ra'sahu min ruku. Ketika Nabi hendak sholat, ketika Nabi hendak rukuk, ketika Nabi bangkit dari rukuk, sama mengangkat tangannya sama. Itu baru mengangkat tangan. Kebanyakan hadis dari Nabi yang berkaitan dengan sholat biasanya kita kutip dari Wa'il al-Hujur biasanya. Seperti dalam bacaan tahiyat. Mungkin kalau dalam bacaan tahiyat kita singgung langsung ke melaju lebih jauh. Kalau diurutkan kan dulu pernah sudah diurutkan. Lebih jauh ke tahiyat. Untuk tahiyat awal, kalau tahiyat akhir kan mungkin semua mazhab pemahaman dari imam-imam mazhab mungkin sama, bahwa dalam bacaan tahiyat itu ada bacaan tahiyat dan bacaan sholawat, semua sama. Perbedaannya ketika kita dalam membaca tasahud awal. Mungkin dalam tasahud awal imam-imam mazhab atau kitab-kitab fikih banyak menyoal tentang tasawuf awal. Tasawuf awal itu hukumnya apa? Itu saja sudah berbeda. Ada yang menghukumi itu sunnah, ada yang menghukuminya itu rukun, ada yang menghukuminya kalau tidak melaksanakan tahiyat awal maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ada yang tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Itu hukumnya saja berbeda-beda. Kalau kita kaji dari misalkan kitab Imadah misalkan, seperti Imam Utsaimin, Sholeh Utsaimin, bacaan di dalam tahiyat awal atau tasawuf awal, bacaannya itu dari at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai itu kok Syekh Sholeh Utsaimin. Tidak ada sholawat bagi Nabi, tapi Muhammad Nasiruddin Albani dan Syekh bin Baz itu harus ada sholawatnya, dan juga pemahaman dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i harus ada sholawatnya. Kalau tidak ada sholawatnya maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ini pemahaman-pemahaman itu kalau kita kaji tentang sholat itu fikihnya oke banget. Makanya kalau dengan sami sezubnya tentang ibadah kita, jangan merasa bahwa ibadah yang telah kita lakukan merasa paling benar, yang tidak sesuai dengan kita salah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu dalam ibadah sholat kita. Kita di dunia ini tadi saya sampaikan bahwa dunia itu adalah tempat meninggal. Semua dari kita tidak ada yang meninggal, tidak ada. Kalau jenengan mesti pengen mulia di dunia, bahagia di dunia,
dan juga bahagia di akhirat. Mesti pengenlah ngono mesti kabeh. Pengen bahagia dunia, bahagia akhirat. Semua dari kita pasti kalau ditekoki pengen lebu surga orang, mesti pengen lebu surga. Orang ini dari kita sing tekoki aku pilih neraka wae, ora apa-apa. Ning neraka bareng karo artis gak apa-apa. Bareng karo binatang film gak apa-apa. Tidak ada mungkin dari kita sing ditekoki pilih lebu neraka, tidak ada. Pasti dari kita pengennya masuk surga. Tapi pernah kita sampaikan bahwa surga dan neraka itulah bukan suatu pilihan. Surga dan neraka itu adalah balasan bagi kita. Balasan bagi orang yang taat adalah surga, balasan bagi orang yang tidak taat adalah neraka. Itu balasan bagi kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kita mempersiapkan diri kita. Sebaik-baik dari kita adalah orang yang banyak mengingat tentang kematian. Tapi tidak boleh di antara kita mengharap kematian. Sebaik-baik dari kita yang banyak mengingat mati, karena semakin sering kita mengingat mati, pasti akan menjadikan motivasi ibadah kita bertambah. Aku lunga metu pengomah, engko yen mati ning dalan piye? Yen umurku bertekon dalan piye? Pasti dari rumah saja bila ingat itu, pasti akan ingat pada Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Pasti ingat pada Allah. Ketika akan tidur, piye yo ben pomon turu bablas mati piye? Ingat pada Allah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa amut dan lain sebagainya. Pasti ingat pada Allah. Makanya kalau panjenengan sami dari awal tadi banyak juga di antara nikmat dari Allah yang sering kita petik olehnya. Satu, sehat. Dua, sempat. Pas awake dhewe sehat ini terkadang mati terus. Banyak manusia yang diberi kesehatan lupa dengan Allah. Tapi dikek loro sithik ngono ya Allah. Ya Allah, miring kok ya Allah, miring nang ya Allah. Kelingan karo dosa. Tapi pas sehat meneh, lali meneh. Dikek sehat lali, kek loro meneh kelingan meneh. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Makanya itu ketika diberi sehat lupa pada Allah, baru ketika sakit baru ingat pada Allah. Maka kalau mau ngatur, jangan dikira ketika kita diberi sakit oleh Allah bahkan mungkin sangat berat dirasa. Jangan dikira Allah tidak sayang dengan kita. Mungkin itu satu cara dari Allah untuk menjadikan kita itu terhindar dari dosa. Karena setiap mukmin, setiap muslim yang sabar menerima cobaan dari Allah yang berupa sakit tersebut, maka akan berguguranlah dosanya. Tapi jamaah rahimahullah, sesakit apapun, pulau matur, jangan sampai mengharap kematian. Aku timbangannya loro, kemarin-kemarin ini mending mati kan? Biasanya kan enten sing ngoten iki. Timbangannya loro, kemarin-kemarin ini mending mati bae sisa. Rekoso liran. Nah, ini terkadang itu, tapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan solusi juga pada kita. Solusi yang baik sekali pada kita. Ketika kita diberi oleh Allah sakit yang mungkin kita merasa berat memikul sakit tersebut, maka Nabi memberikan solusi doa, suatu doa. Iki tenggene kitabe yang Bulughul Maram apa kene Bulughul Maram dengan apa tenggene Riyadhus Shalihin dan Shalihin dengan Riyadhus Shalihin. Allahumma ahyini maka nadil hayati khairan li wa tawaffani maka nadil wafati khairan li. Allahumma ahyini maka nadil hayati khairan li wa tawaffani enten sing kalimate idza kanatil wafati khairan li. Ya Allah, berikan kehidupan kepadaku
bila hidup itu baik bagiku, dan berikanlah dan matikan aku bila mati itu baik bagiku. Tapi tidak boleh mengharap kematian, tidak boleh. Lorone nyongko tidak boleh mengharap kematian. Ya Allah, bila hidup itu baik bagiku, maka berikan kehidupan bagiku ya Allah. Tapi bila mati itu baik bagiku, maka matikan aku. Maka jamaah rahimakumullah, sabar itu penting. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sing iso sabar niku wau, yang bisa sabar kecuali orang-orang yang kusuk. Kusuk kalau panjenengan sami wau alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita semuanya yakin bahwa kita akan kembali pada Allah, akan kembali menghadap Allah, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita pada Allah. Tidak ada amal sekecil apapun yang sia-sia, tidak ada. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Yang kita harapkan, setiap dari kita pasti mempunyai dosa. Tidak ada di antara kita yang boleh dosa lain. Yang dari kita tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada. Yang kita harapkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kita harapkan semoga kita berdoa pada Allah agar kita di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan cuma pas layak dongake wong sing wis mati, wis kebacut mati, muga-muga matine husnul khotimah, padahal wis kebacut. Jadi seharusnya yang lebih pas itu doa ditujukan bagi kita yang masih hidup. Semoga mati kita di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu baik di akhir kehidupan kita, tentunya niki tergantung kebiasaan kita. Biasanya piye? Karena nanti itu tergantung kebiasaan. Kebiasaannya piye? Kebiasaan kita membaca Al-Quran, insya Allah matinya sudah bagus. Insya Allah matinya ketika kebiasaannya itu sering mulut kita berucap berzikir pada Allah, pasti bagus. Nah, dalam kehidupan kita itu kita sinari dengan bacaan-bacaan Al-Quran agar mulut kita terbiasa membaca kalimat-kalimat itu biasa. Terkadang kalau jenengan sami itu terkadang dalam kehidupan sehari-hari saben dinane jane akeh waktu sing luang, tapi tidak mempergunakan waktu-waktu niku sing pamane waktu kan gak ada sholat, gak ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, misalkan dalam satu hari. Terkadang dalam satu hari belas tau maca Quran. Sebenarnya sedino, kadang yo belas pirang-pirang dino gak tau nyekel Quran, gak tau maca Quran. Padahal makanya Nabi kita menyampaikan mungkin di akhir zaman nanti yusiku ayatnya ala nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu. Quran karek tulisannya kok, soalnya orang Islam gak tahu seneng maca Quran. Macane saiki ora Quran, HP. Sing diwaca ora Quran, HP. HP digonya di Nabi iso Quran gak iso. Jadi sakit saja. Tapi macane kebanyakan sekarang itu lah keutamaannya ya podo to Pak, maca ya podo ya. Nek keutamaan Quran karo HP tetep beda. Jenengan Quran karo HP tetep beda. Maca Quran karo maca HP tetep beda. Sebenarnya beda sapa Pak? Podo munine podo. Ning Al-Quran dan HP-nya itu kok beda. Kok bedane ndi? Bedane iki contoh jenengan. Quran jenengan tidak ngerti wong Islam, nanti jenengan dilaporke di unggah di demo wong Islam. Tapi HP-nya jenengan nang tidak. Pada sing demo, coba ya percaya. Apa saya mulai tidak ada apa-apa. Tapi Al-Quran kan HP itu beda. Al-Quran jenengan bawa Al-Quran Arab bawa masuk ke ruangan sing ora apik teng DC. Orang mungkin wani awake dhewe iki. Tapi nggo HP, wani nggo HP nek ning DC apa-apa. Nggo Quran mboten wani. Makanya Al-Quran kali HP beda. Keutamaannya melafalkan itu memang melafalkannya sama melafalkan, tapi untuk muskafnya tetap berbeda. Untuk muskaf dan sama rahimahullah, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia.
Sesuatu yang kaitannya kali Al-Quran sing kanggunan karo Al-Quran pasti mulia, pasti dijamin mulia. Dari yang malaikat sing nurunke Al-Quran, malaikat Jibril, dibanding dengan malaikat yang lain, malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Karena apa? Al-Quran. Ketika malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, seorang manusia yang paling mulia di antara manusia yang lain. Sebab apa? Al-Quran. Muhammad. Bulan diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan, bulan di antara bulan-bulan 12 di antara bulan tersebut yang paling mulia bulan Ramadan. Karena apa? Al-Quran. Kita semuanya ketika menjadi ahli Quran, ketika senang dengan Al-Quran, hum ahlullah wa khassatuhu, akan dikatakan oleh Allah sebagai keluarga Allah. Awake dhewe seneng karo Al-Quran, demen karo Quran, seneng maca Quran, seneng mempelajari Al-Quran, maka akan dikatakan oleh Allah sebagai keluarga Allah. Orang seneng dari keluargane Allah. Sebab apa? Al-Quran pasti mulia. Nah, ini dari keluarga Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dari langit dunia. Sebab turunnya Al-Quran, Al-Quran itu turun itu secara berangsur-angsur dan secara sekaligus. Sekaligus itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia diturunkan ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Tenggene Al-Quran ini Al-Fatihah tenggene ngarep dhewe, kok ngarep dhewe, tapi turunnya ke Nabi ternyata diboten dhisik. Turunnya datang Nabi niku urutan ke 5 atau ke 6 ya mungkin. 5 atau 6. Urutan pertama kan Iqra niku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku Iqra, terus Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Nabi Al-Fatihah, Salahat. Niki urutan-urutan turun datang Nabi. Al-Quran dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad ten bumi niki wonten ing surat Alif Lam Mim Tanzil niko dipun sebataken malaikat jarake saking langit ten bumi niki PP pulang pergi niku 1 hari. Dalam ukuran manusia itu 1000 hari, 1000 dino. Jadi bukan mungkin manusia itu mencapai langit. Sebab umurnya rata-rata nyampe 1000 tahun, paling ketemu bulan. Nah, jadi urusan-urusan sing ngoten niku terkadang kita kan ndak ora nyandak, akale ora nyandak. Makanya terkadang enten sing pertanyaan, Gusti Allah manggone ngendi? Gusti Allah rupane ya apa? Gusti Allah ya apa? Manggone ning ngendi? Oh, sing bener manggone ning langit. Ora manggone ning bumi, sing bener ning bumi. Buktinya apa ning bumi? Nah, buktinya nggon ayat yang disebutke wa huwa ma'akum aina kuntum. Gusti Allah itu berada di mana-mana. Di setiap kita di mana-mana. Ora ning langit. Buktinya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah manggone ning arsy. Nah, makanya dalam kaidah Asy'ariyah niki enten dipun sebataken ketika dipun ali alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Allah itu sudah ada sebelum semua ada. Maka janganlah kamu tanya dia berada di mana. Ojo tekok Gusti Allah manggone ning endi. Sebab apa? Sebab Gusti Allah enek sadurunge apa-apa kuwi enek. Gusti Allah ning langit. Nek sadurunge langit enek Gusti Allah ning endi? Makanya dalam kaidah Ali bin Abi Thalib ngendikaken dalam sebuah al-Far alladzi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Makanya manusia dan makhluk, setiap makhluk sebelum Allah menciptakan bumi dan langit 50.000 tahun sebelumnya. Inna Allaha qaddara maqadirul khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi khamsina alfa sanah.
50.000 tahun sadurunge nyiptake bumi dan langit, Allah sudah mentakdirkan tiap-tiap makhluknya. Lah sadurunge Allah nyiptake bumi langit, Allah manggone ning endi? Makanya kalau jenengan sami kadang tauhidnya itu terkadang pikiran orang nyandak, akal kalau panjenengan sami itu orang nyandak. Padahal apa? Makanya Allah itu sebelum semuanya ada itu Allah sudah ada, dan semuanya itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah itu manggone ning langit, ono. Lah ono kok ono? Ya ono, kono deh, ono. Lah terus ning endi masih bener kok ono? Maka tidak bisa ditunjuk. Maka Allah itu Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Jadi ini tempat manggone endi? Ono kok ono sing bener. Dhuwur endi dhuwur. Makanya maujud bila makan, tidak tempat. Manggone ning kursi, arsi kursi. Lah kursine gedene sepiro mbuh? Kok Allah gede. Lah kursine sepiro gedene? Mikire ra nyandak mungkin. Makanya niku langit dan bumi saja 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan itu, Allah telah menetapkan, mentakdirkan tiap-tiap makhluknya. Nama pulau jenengan sami niki roh niku sing yang ditiupkan ke badan kita 4 bulan ketika dalam rahim ibu ditiupkan roh itu kan ditentukan tentang 4 perkara. Sadurunge niku 50.000 tahun sebelum niku Allah telah menetapkan takdirnya, bahkan telah menetapkan takdir kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita menghadap pada Allah, takdir kita sudah ditentukan. Kita akan masuk neraka atau surga sudah ditentukan. Kita bisa kita selalu mohon pada Allah untuk tetap diberi hidayah Islam dan iman sampai kita meninggal dunia. Semoga kita sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan Islam dan iman. Semoga di akhir hayat kita mati meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang saya katakan, ini pun jam itu muncul sedikit. Mau ngomongnya kan jam itu. Ini tepat, dari tempatnya hanya tidak tepat. Bismillah, kasnatan, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel.